Cerita Mimin awali dengan memperkenalkan seorang polisi bernama Katir. Dia adalah polisi yang jujur dan pemberani. Semangatnya dan kejujurannya dalam bertugas menyebabkan dia menjadi brutal terhadap para pelakunya, sehingga membuat atasannya tak suka dengan cara penyelidikan Katir yang terlalu keras. Hal ini menyebabkan dia sering diskor karena keberaniannya yang dianggap gegabah. Katir berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah mantan pejabat militer dan dia juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama Piswa yang seorang tentara. Dia tinggal bersama ayahnya, juga istri Piswa yaitu Laksmi dan keponakan perempuannya yaitu Sruti. Katir juga memiliki pacar bernama Darsini yang merupakan sepupu dari Laksmi. Di tempat lain, ada seorang pemuda bernama Praba. Dia berasal dari Madurai dan tinggal bersama teman-temannya, antara lain Kuti, Ragu, Sekar, dan Guna. Untuk mendapatkan uang, mereka menculik anak-anak kecil dan meminta uang tebusan dari orang tua mereka. Solidaritas di antara mereka menjadikan hubungan mereka seperti saudara. Suatu ketika, mereka berencana untuk menculik anak seorang kaya raya bernama Mahendra. Praba menugaskan masing-masing dari mereka untuk mengintai keluarga Mahendra. Setelah beberapa hari mengintai, mereka melaporkannya kepada Praba dan berkata anak itu dijaga ketat dan tak mungkin mereka bisa menculiknya. Tapi Praba malah tersenyum dan dia pun menjalankan aksinya. Ragu dan Sekar membuntuti mobil yang akan mengantar anak Mahendra ke sekolah. Lalu di jalan, mereka membuat kesal supirnya. Si supir keluar dari mobil untuk menegur mereka. Dan tanpa disadari, Praba dan Kuti datang kemudian menculik anak tersebut. Setelah berhasil membawa anak itu, Praba pun menculik anak lain dari keluarga miskin. Mengetahui anaknya diculik, Mahendra dan keluarganya cemas. Saat itu, ayah Mahendra menyarankan agar melaporkan ini kepada polisi. Awalnya Mahendra menolak, karena si penculik tak mau mereka melibatkan polisi jika anaknya ingin selamat. Tapi ayahnya bersikeras, dan kasus ini pun sampai ke pihak yang berwajib. Mendengar Mahendra melapor polisi, salah satu dari mereka menghubungi kepolisian dan berkata jika mereka menaikkan lagi tebusannya sebesar 5 crore atau setara dengan 10 miliar rupiah. Mahendra meminta komisaris agar menuruti keinginannya. Dia tak peduli berapapun uang yang harus dia keluarkan, asalkan anaknya kembali. Tapi komisaris Pikesebelen itu mencegahnya dan akan mencari jalan keluar. Di sisi lain, orang tua anak yang miskin tadi melaporkan juga bahwa mereka kehilangan anaknya. Katir ikut memberikan saran agar mereka memberikan tebusan. Dia berkata setelah tahu tempatnya, mereka bisa menyergapnya. Komisaris meremehkan saran Katir yang pastinya akan menjadikan masalah lagi. Berjam-jam mereka menunggu telepon dari penculik dan telepon itu pun berdering. Ragu menanyakan uangnya, tapi komisaris meminta mendengar suara anak itu agar mereka yakin jika anak itu baik-baik saja. Ragu yang kesal mengatakan jika mereka tak serius menanggapi penculikan ini, dia mengancam akan membunuh anak itu. Mahendra yang mendengarnya histeris, dan tak berapa lama Mahendra mendapatkan kabar kalau mayat anak itu sudah dikirim ke rumahnya. Mahendra tak kuasa menahan tangis dan terlihat tuurnya nyerocot. Tapi mayat itu bukan anaknya, melainkan mayat anak keluarga miskin tadi. Praba menghubungi komisaris jika dia tak main-main dengan penculikan ini. Dia ingin segera mendapatkan uangnya untuk diantar ke stasiun kereta. Kepolisian mengutus Katir untuk membawa uang tebusan. Saat itu, Praba menghubungi Katir dan berkata jika titipkan saja uang itu kepada wanita yang masuk ke gerbong B2. Katir menurutinya dan mencari-cari wanita yang akan dia titipi uang tersebut. Saat itu, Katir melihat seorang wanita yang membawa anaknya masuk ke gerbong B2. Wanita itu terlihat bolak-balik keluar masuk gerbong. Katir seakan ragu untuk menitipkan uang itu kepadanya. Tapi dia meyakinkan diri untuk menitipkannya. Awalnya wanita itu tak mau. Tapi Katir memohon karena ini menyangkut nyawa anak kecil. Yang akhirnya wanita itu mau. Dia memegangi tas berisi uang itu dan terlihat Sekar mengamatinya dari kejauhan. Ternyata Katir pun ikut naik ke kereta itu. Di tengah perjalanan, kereta berhenti. Wanita itu dikelilingi penumpang kereta karena dia ditampar oleh seorang laki-laki dan membawa lari tasnya. Sekar berhasil membawa lari uang itu dan dia menyerahkannya kepada Ragu. Ragu membawa uang itu menuju Kuti untuk dibawa ke tempat persembunyiannya. Kuti yang diantar Guna turun di rusunnya. Kemudian Guna menjemput Praba.
Kuti yang sampai di kamarnya membuka uang itu dan terdengar suara ponsel. Saat Kuti mengangkatnya, Katir datang dan menembaknya. Kuti tewas di tempat dan Katir berhasil membawa anak itu dan juga uangnya. Praba melihat Katir sudah bersama anak itu dan mereka melarikan diri dari sana karena takut ketahuan. Kemudian polisi datang dan terlihat Mahendra sangat senang karena Katir sudah menyelamatkan anaknya. Komisaris memarahi Katir karena sudah membunuh penculik tanpa perintahnya. Katir menjawab jika penculik itu pantas dibunuh karena dia pun sudah membunuh seorang anak. Tapi komisaris tetap menganggap Katir menyalahi aturan dan Katir pun diskor. Di tempat lain, Praba dan kawan-kawannya diam-diam berada di depan kamar mayat. Praba menyelinap masuk ke dalam dan melihat kondisi mayat Kuti. Praba yang tak kuat keluar dan di sana dia menangis karena Kuti telah mati. Dari sanalah mereka dendam kepada Katir dan bersumpah akan membunuh satu persatu keluarga Katir. Di kantor, teman-teman Katir menyayangkan penangguhan Katir. Mereka kesal karena aksi heroik Katir malah disalahartikan oleh komisaris. Tapi apa daya, mereka tak bisa melakukan apapun untuk menolong Katir. Salah satu dari mereka mengatakan jika Katir harus berhati-hati karena mungkin komplotan penculik itu akan mengincarnya karena sudah membunuh temannya. Praba dan kawan-kawannya mulai mengintai keluarga Katir. Ayahnya, kakaknya, keponakannya pun ikut diintai. Hingga suatu hari ketika Sruti pulang sekolah, mereka menabraknya tanpa belas kasihan, yang membuat Laksmi histeris. Sruti dilarikan ke rumah sakit dan dokter segera menanganinya. Mereka semua berkumpul dan Katir pun menghubungi sang kakak yang sedang bertugas. Viswa berkata jika dia akan pulang besok pagi. Malam itu, Praba mendatangi rumah sakit untuk memastikan keadaan Sruti dan melihat penderitaan keluarga Katir. Ragu, Sekar, Guna, dan Praba duduk di dekat mereka. Tapi saat itu Laksmi mendapatkan telepon dari orang tuanya jika mereka akan ke rumah sakit. Mereka mendengarkan percakapannya. Tapi saat itu Katir datang dan mereka pun pergi. Praba dan Katir sempat berpapasan, tapi Katir tak mencurigainya. Mereka berkumpul dan terlihat Sekar sangat marah dan ingin sekali membunuh Katir. Tapi Praba melarang karena ini bukan waktu yang tepat. Mereka pun pergi berpencar. Terlihat Sekar memakai obat terlarang dan dia hilang kendali karena mengingat kematian Kuti. Ragu mencoba menenangkannya. Dan di saat Sekar tenang, Ragu pergi karena kekasihnya meminta untuk datang. Sekar melihat ke arah telepon umum. Tanpa pikir panjang, dia menghubungi Katir dan berkata jika apa yang terjadi kepada keponakannya bukanlah kecelakaan, melainkan disengaja untuk membalas kematian temannya yang sudah ditembak mati olehnya. Kemudian, Sekar memutuskan teleponnya. Katir mencoba menghubunginya kembali, tapi Sekar malah menghancurkan telepon itu dan dia pun kabur. Katir juga dihubungi temannya yang bernama Partiban. Dia mengatakan jika plat nomor mobil yang menabrak Sruti adalah palsu. Di sini, Katir baru menyadari perkataan temannya yang sudah memperingatkannya. Ayahnya bertanya apa yang terjadi. Katir mengatakan jika ini bukan kecelakaan, tapi disengaja. Yang melakukan ini adalah para penculik yang temannya Katir tembak. Dan sekarang mereka mengincar seluruh anggota keluarganya. Mereka juga mengancam akan membunuh dalam waktu 24 jam. Ayahnya berkata jika Katir tak boleh takut. Dia menyuruh Katir untuk membunuh mereka semua dalam waktu 24 jam juga. Ayahnya tak takut dengan ancaman itu, karena pada hari polisi disumpah, hari itulah seorang polisi harus mengorbankan keluarganya. Tepat jam 9 malam, Katir pergi untuk memburu para penculik itu. Terlihat, Sekar terjaring razia polisi. Dia diciduk karena mengkonsumsi minuman keras. Di sisi lain, Katir ditemani kedua temannya yaitu Partiban dan juga Arun mendatangi wartel. Tapi pemilik wartel tak mengenal orang yang menggunakan telepon tadi. Dia mengatakan jika orang itu berkulit hitam dan berambut keriting. Dan mereka pun mendatangi kantor polisi untuk melihat data-data preman di sana. Ternyata Sekar juga dibawa ke kantor polisi yang sama. Tapi setelah diperlihatkan dataan para preman itu, tak satu pun orang yang sama yang menghancurkan teleponnya. Pemilik wartel pulang dan berjanji akan memberitahu jika dia melihat orang itu. Saat itu, Sekar diperbolehkan pulang dengan uang jaminan. Katir dan kedua temannya masih bingung kemana lagi harus mencarinya. Tapi saat itu, dia melihat Sekar dan ciri-cirinya percis yang dikatakan pemilik warung. Sekar yang melihat mereka pun ketakutan dan melarikan diri. Sekar masuk ke persembunyiannya dan dia menghubungi Ragu, tapi ponselnya dimatikan. Saat itu, Katir berhasil menemukannya.
Mereka memfoto Sekar dan menanyakan anggota geng yang lainnya. Karena ketakutan, Sekar mengatakan jika mereka berasal dari Madurai dan beranggotakan 5 orang. Karena Kuti sudah paeh, sekarang mereka tinggal berempat. Dia dan yang satunya bersembunyi di sini, sedangkan 2 temannya bersembunyi di tempat yang berbeda. Mendapat pernyataan itu, Katir langsung menembaknya. Terlihat, Ragu yang sudah ahem-ahem dengan kekasihnya hendak pulang. Saat membuka kamar, dia melihat Katir. Dia segera berlari dan Katir mengejarnya. Dia sempat menghubungi Praba dan memberitahukan jika Katir sudah membunuh Sekar dan sekarang mengejarnya. Ragu menyuruh Praba pergi dari tempatnya karena mungkin setelah ini mereka akan mencarinya ke sana. Tapi saat itu mereka berhasil menemukan Ragu. Ragu sempat melawan, tapi Katir berhasil membantingnya yang membuat dia tewas di tempat. Katir dan kawannya menuju persembunyian Praba, tapi sayang, Praba sudah tak ada di sana. Saat itu, Darsini menghubungi Katir jika Shruti melakukan operasi lagi. Ayahnya pulang untuk mengambil uang, tapi dia belum kembali. Setelah menutup teleponnya, Katir mendapatkan telepon dari rumah. Ternyata, Praba ada di rumah Katir. Dia berkata jika dia akan membunuh ayahnya karena Katir sudah membunuh teman-temannya. Katir cemas dan segera menuju rumahnya. Benar saja, saat ayahnya membuka pintu, dia diserang oleh Praba dan Guna. Ayahnya sempat melawan, tapi mereka berhasil menghabisinya. Katir tiba di rumah dan melihat rumahnya berantakan. Dia mencari-cari ayahnya dan sang ayah ditemukan tak bernyawa. Katir menangis histeris karena ayahnya tewas dengan cara seperti ini. Dia mencoba kuat dan mengingat perkataan sang ayah yang tak boleh gentar menghadapi penjahat. Lalu Praba menghubunginya lagi dan mengatakan jika dia akan membunuh lagi anggota keluarganya. Katir mengkhawatirkan keluarganya yang ada di rumah sakit. Kemudian dia menghubunginya. Dia memperingatkan mereka untuk tak keluar rumah sakit dan tetap tinggal di dalam apapun yang terjadi. Laksmi menanyakan keadaan mertuanya, tapi Katir menyembunyikannya dan berkata jika ayahnya takkan ke rumah sakit sekarang karena ingin tidur dulu sebentar. Memastikan mereka baik-baik saja, Katir mencoba menghubungi orang tua Laksmi. Dia meminta mereka untuk menunggunya di kantor polisi terdekat karena dia akan menjemputnya. Benar saja, ketika mereka turun dari kereta, Praba dan Guna sudah mengincarnya. Tapi Katir keburu memanggilnya yang membuat kedua penjahat itu mengurungkan niatnya. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk dititipkan sementara di sana sebelum mereka menangkap para penjahat itu. Tapi di luar, Katir melihat anak yang kemarin di kereta api. Kita sebut saja dia dengan nama Jagu. Diketahui dia tertangkap karena mencopet. Katir menanyakan mengapa dia mencopet dan di mana ibunya. Disinilah kebenaran terungkap jika wanita itu bernama Kasturi dan bukanlah ibunya. Jagu sering disewa oleh Kasturi untuk beberapa pekerjaan. Katir menanyakan apa yang terjadi saat di kereta. Jagu menjawab jika Kasturi menghubungi seseorang dan berkata kalau dia tak bisa turun di stasiun berikutnya karena polisi mengikutinya. Dia meminta orang itu untuk mengambil tasnya dengan sedikit drama pemukulan. Yang akhirnya Katir sadar Kasturi adalah komplotan dari para penculik itu. Jagu membawa Katir ke rumah Kasturi, tapi sayang Kasturi tak ada di tempat. Dia membuka paksa rumah itu dan mencari-cari identitasnya. Mereka tak menemukan apapun di sana dan meninggalkan tempat itu. Mereka mampir ke kedai kopi dan berunding mencari cara untuk menemukan para penjahat itu. Tapi saat itu Darsini menelepon. Dia berkata jika ayahnya belum kembali, sedangkan pihak rumah sakit menyuruhnya melakukan pembayaran. Katir mengatakan jika dia akan segera mengirimkan uangnya lewat Arun. Arun pergi ke rumah sakit, tapi ada yang mengikutinya. Ternyata itu preman suruhan Praba. Di jalanan yang sepi, mereka mengatakan jika ban motor Arun kempes. Arun berhenti dan mengeceknya, tapi tiba-tiba dia ditebas oleh senjata tajam. Katir dan Partiban tak kuasa melihat temannya tewas dalam keadaan seperti itu. Tak berapa lama, Katir ditelepon Praba jika dia sudah menculik anak Partiban. Partiban menangis karena anaknya dalam bahaya. Katir meminta maaf jika akar masalah ini adalah dirinya. Saat itu, Praba menghubunginya lagi dan meminta tebusan 5 crore yang sebelumnya digagalkan oleh Katir. Mereka bingung dari mana harus mendapatkan uang sebanyak itu. Katir akhirnya meminta bantuan kepada Mahendra untuk meminjamkan uangnya. Mahendra memberikannya karena dia merasakan apa yang dialami Partiban sekarang. Praba meminta Katir membawa uang itu ke tempat yang sudah ia janjikan. Kedua orang yang membunuh Arun juga mengikuti mereka.
Partiban meletakkan uang itu di tempat sampah dan setelah mereka pergi, suruhan Praba datang dan mengambil uang itu. Saat itu, Katir diberitahu jika setelah Katir memperlihatkan foto salah satu penculik, kepolisian mendapatkan data jika komplotan itu berasal dari Madurai dan merantau bersama. Kemudian polisi memberikan semua foto komplotan penculik dan Katir tertuju kepada foto Praba yang kemarin pernah berpapasan di rumah sakit. Sekarang Katir tahu wajah asli Praba. Saat itu, Praba menelpon Katir menunjukkan lokasi penyerahan anak Partiban. Tapi mereka terkena razia polisi dan saat itu telepon masih tersambung. Ternyata razia itu dinamakan Operasi Amla. Katir kemudian menghubungi kepolisian yang berjaga dan meminta untuk menahan para pengemudi di sana. Dia juga mengirimkan foto Praba. Tapi polisi yang berjaga sepertinya menggunakan kuota WhatsApp yang selalu loading jika akan membuka foto. Yang akhirnya sebelum foto bisa dibuka, Operasi Amla telah sukses dan mereka memperbolehkan para pengemudi itu pergi. Katir mencoba menghubungi lagi petugas yang berjaga. Petugas itu mengatakan jika semua pengemudi sudah pergi. Katir kesal dan berkata jika orang itu adalah penculik. Kemudian polisi itu memberitahukan plat nomor dan jenis mobil yang dikendarainya. Katir meminta kepolisian untuk membantu mereka mencegat mobil Praba. Dan benar saja, Praba melewati jalan itu. Mereka kejar-kejaran hingga Praba tak tahu lagi harus mengemudikan mobilnya kemana. Kemudian mereka menghentikan mobilnya dan melarikan diri. Saat dicari, anak Partiban tak ada di dalam mobil. Ternyata Kasturilah yang membawanya. Partiban semakin khawatir dengan keadaan anaknya. Saat itu, pegawai bank menghubungi Katir jika baru saja ada pemberitahuan transaksi keluar dari rekening Kasturi yang digesek di pom bensin. Mereka bergegas menuju pom bensin yang dimaksud, dan pegawai pom memberikan detail jenis mobil dan plat nomornya. Tapi saat itu, Jagu baru sadar jika Kasturi pernah membawanya ke sebuah rumah yang berada di komplek perumahan. Benar saja, mereka ada di sebuah rumah. Praba memerintahkan suruhannya untuk masuk ke dalam rumah sakit dan membunuh keluarga Katir. Tapi di saat mereka masuk, mereka melihat Piswa dan polisi yang berjaga di sana. Mereka mengurungkan niatnya dan masuk ke toilet. Mereka menghubungi kembali Praba dan mengatakan jika mereka tak jadi membunuh karena ada polisi. Seorang suster mendengar percakapan mereka dan mereka membunuhnya. Katir sampai di sana dan Jagu menunjukkan rumah itu. Dia kemudian berlari karena kebelet pipis. Katir melihat-lihat rumah itu dan Partiban menerima telepon. Katanya itu dari istrinya yang khawatir dengan anaknya. Mereka berniat masuk ke rumah itu dan meminta Jagu untuk memanggil polisi jika dalam waktu lama mereka tak kembali. Mereka berhasil masuk memanjat loteng rumah tersebut. Tapi tiba-tiba Partiban malah memukul kepala Katir. Ternyata yang menelponnya tadi bukanlah istrinya, melainkan Praba yang memintanya melakukan itu jika anaknya ingin selamat. Tapi Partiban juga dipukul oleh Kasturi. Mereka berdua disandra bersama anak Partiban. Kasturi menyuruh Praba membunuh mereka, tapi Praba menolak karena ingin menyiksa Katir yang harus menyaksikan keluarganya terbunuh. Saat itu, Viswa mengirim pesan kepada Katir. Praba kemudian membalas pesan itu dan menyuruh Viswa ke basement rumah sakit. Viswa sampai di basement mencari-cari Katir, tapi dia tak menemukannya. Dan dia pun diserang suruhan Praba. Mereka menghubungi Praba jika Viswa sudah dibunuhnya. Tapi mereka kesulitan untuk membunuh Laksmi dan Darsini. Mereka menyuruh Praba datang ke rumah sakit untuk membantunya. Praba dan Kasturi bergegas ke sana dan menyuruh Guna mengawasi Katir. Setelah mereka pergi, Jagu masuk ke rumah itu. Katir yang melihatnya mengisyaratkan sesuatu. Jagu menjatuhkan pot bunga ke atas mobil. Guna yang mendengarnya bergegas turun untuk mengeceknya. Kemudian Jagu melepaskan ikatan mereka. Di saat Guna kembali, Katir memukulnya hingga dia modar semodar-modarnya. Praba tiba di sana, tapi Piswa tidak mati. Dia hanya memancing Praba untuk datang ke sana. Tapi sayang, Praba licin seperti belut. Kasturi datang dan menikam Piswa. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah sakit. Kasturi menyamar menjadi suster dan menyuruh Laksmi membeli obat di luar. Tanpa berpikir, dia pergi ke apotek. Saat keluar apotek, mereka sudah bersiap membunuh Laksmi. Tapi sayang, mereka salah sasaran. Katir mengejar mereka sampai ke suatu tempat. Dan kalian tahu kan, di sini jagoan selalu menang. Walaupun dikepung, ya pasti si Katir yang menang. Katir membunuh satu persatu dari mereka. Hingga Praba pun digencet batu. Kasturi terlihat akan menyerang, tapi dia ketahuan.
Dia meminta maaf, tapi Katir malah membunuhnya. Tepat 24 jam, Katir menghabisi mereka semua, seperti apa yang sudah diinginkan ayahnya. Sruti akhirnya siuman, dan Piswa akhirnya selamat. Komisaris pun akhirnya mengakui kehebatan Katir, dan film pun berakhir.